Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sumber daya alam. Nah, di dalam kelompok ini kami beranggotakan sebanyak 3 orang. Yang pertama, ada Anissa Rahmadani. Yang kedua, saya sendiri, Humairo Sakina Zainuri. Dan yang ketiga, ada Tiara Ramadhani. Dan langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi kami pada hari ini. 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Selain itu, sumber daya alam juga penting sebagai tempat tinggal manusia. Jenis-jenis sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan macam-macamnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat dipulihkan. Nah, jenis ini adalah sumber daya yang bergantung pada manajemennya. Persediaannya bisa menurun atau meningkat. Jika dikelola dengan baik, jenis ini bisa pulih dan regenerasi kembali. Contohnya adalah tanah, hutan, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan. Jenis ini merupakan sumber daya yang secara fisik akan habis dan tidak bisa digunakan kembali. Contohnya itu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis. Contohnya adalah udara, matahari, dan energi air. Sedangkan berdasar potensi penggunaannya, sumber daya alam terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sumber daya alam materi. Nah, jenis ini digunakan dalam bentuk fisiknya, contohnya besi, kayu, serat, kapas, dan emas. Yang kedua, sumber daya alam energi. Sumber ini digunakan dengan memanfaatkan potensinya sebagai energi. Contohnya adalah minyak bumi, gas bumi, air terjun, dan sinar matahari. Dan yang terakhir, sumber daya alam ruang. Jenis ini dimanfaatkan sebagai ruang tempat hidup, misalnya adalah tanah. Nah, yang terakhir itu sumber daya alam berdasarkan macamnya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik. Merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang kedua itu sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, sumber daya ini merupakan sumber daya benda mati. Contohnya adalah tanah, batu, air, dan angin. Yang ketiga adalah manfaat sumber daya alam. Jadi manfaat sumber daya alam ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Beberapa manfaat sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber daya alam nabati. Jadi sumber daya alam nabati ini untuk ibaratkannya sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan kayu, olahan, dan bahan obat-obatan. Yang kedua yaitu sumber daya alam hewani yang bersumber bahan pangan termasuk perikanan, peternakan, dan budidaya lainnya. Yang ketiga yaitu sumber daya alam energi. Jadi sumber daya alam energi ini untuk berbagai kegiatan manusia seperti listrik, mobil, gas, alam, untuk memasak dan berbagai kegiatan harian. Peran sumber daya alam bagi kehidupan. Sumber daya baik yaitu ada 2 seperti sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati.
ini memiliki peranan yang penting untuk umat manusia. Sumber daya alam digunakan sebagai faktor produksi dan rangka menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa. Peran penting lain dari sumber daya alam diantaranya sebagai penyerap sisa produksi dan konsumsi, sumber peningkatan kualitas hidup manusia, serta pengaturan iklim global yang mendukung kehidupan manusia. Nah, jadi kesimpulannya adalah sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu ada 3. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat dipulihkan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis. Nah, manfaat sumber daya alam itu ada 3. Yang pertama, sumber daya alam nabati sebagai bahan pangan, sandang, bahan kayu olahan, dan bahan obat-obatan. Yang kedua, sumber daya alam hewani sebagai bahan pangan termasuk perikanan, peternakan, dan budidaya lainnya. Yang ketiga, sumber daya alam energi, yaitu berbagai kegiatan manusia seperti listrik, mobil, gas alam untuk memasak, dan lainnya. Nah, sumber daya alam digunakan sebagai faktor produksi dalam rangka menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.